Halo semua, selamat datang kembali di Onyx 3M. Republik Demokratik Kongo adalah negara terbesar di Afrika Tengah yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral seperti kobalt dan tembaga, potensi tenaga air, hutan subur yang signifikan, keanekaragaman hayati yang sangat besar, serta hutan hujan terbesar kedua di dunia. Namun, di antara semua jenis kekayaan alam itu, Republik Demokratik Kongo lebih dikenal sebagai penghasil kobalt terbesar di dunia. Kobalt sendiri merupakan salah satu sumber daya alam paling penting di dunia yang digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama sebagai bahan baterai mobil listrik, ponsel pintar, komputer, dan lain sebagainya. Kongo diperkirakan memiliki sekitar 72% dari total pasokan kobalt dunia, dengan jumlah kobalt mencapai lebih dari 3,4 juta metrik ton. Pada pertengahan tahun 2020, nilai kobalt mencapai $29.000 per metrik ton. Kemudian, pada Maret tahun 2022, nilainya mencapai $82.000 per metrik ton. Maka, dengan jumlah kobalt sebanyak dan semahal itu, Kongo dianggap sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam paling kaya di dunia dan tentu saja dapat memberikan kesejahteraan bagi jutaan penduduknya. Namun demikian, ironisnya, sebagian besar penduduk negara ini tidak mendapatkan manfaat dari kekayaannya. Sehingga, negara ini menduduki peringkat kelima sebagai negara termiskin, dengan pendapatan per kapita yang paling rendah di dunia. Pada tahun 2022, hampir 62% orang Kongo, atau sekitar 60 juta orang penduduknya, hidup dengan kurang dari $2,15 setiap hari. Artinya, sekitar 1 dari 4 orang di negara ini, hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan. Sejarah panjang konflik, pergolakan politik, dan ketidakstabilan ditambah dengan pemerintahan yang otoriter, telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius dan berkelanjutan. Sehingga, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara ini tidak dapat membantu penduduknya. Bahkan, Kongo memiliki tingkat kekurangan gizi tertinggi di Afrika Sub-Sahara. Sekitar 42% anak di bawah usia 5 tahun mengalami kekurangan gizi, yang hal itu menjadi penyebab yang mendasari hampir setengah dari kematian anak di bawah usia 5 tahun. Tidak seperti negara-negara Afrika lainnya, angka kekurangan gizi di Kongo tidak menurun selama 20 tahun terakhir. Bahkan, karena tingkat kesuburan yang sangat tinggi, jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi telah meningkat sebesar 1,5 juta. Dengan tambang kobalt yang sangat besar, Kongo dapat menyerap banyak tenaga kerja untuk ikut terlibat dalam penambangan ini. Kendati demikian, hal ini tidak juga memperbaiki kemiskinan di negara Kongo. Bahkan, nasib sebagian besar dari mereka berada dalam kondisi yang sangat tidak baik. Kendati permintaan dan harga kobalt terus meningkat, kondisi penambang yang sebagian besar adalah penduduk Kongo justru sangat suram. Di mana mereka hanya dibayar dengan upah yang sangat jauh dari kata layak. Bahkan, menurut situs resmi Amnesty International, terdapat lebih dari 40.000 anak di negara ini yang harus terbiasa memanggul puluhan kilo hasil tambang selama 12 jam. Dan tragisnya, untuk melakukan pekerjaan seberat itu, mereka hanya diupah $2 atau sekitar Rp30.000, atau bahkan lebih rendah dari itu. Peraturan yang longgar terkait pertambangan membuat banyak tambang ilegal beroperasi di negara ini. Karena itu, di Kongo terdapat 2 bentuk penambangan yang dilakukan di tambang kobalt. Pertama, penambangan oleh perusahaan dengan menggunakan teknologi modern.
Dan kedua, penambangan yang dikenal sebagai sektor artisanal, di mana diperkirakan terdapat sekitar 200.000 orang yang bekerja di tambang-tambang jenis ini dan 1 juta orang lainnya terlibat dalam bagian dari proses ini. Secara teknis, penambangan artisanal merupakan aktivitas yang ilegal. Hanya saja, jenis ini menjadi bagian yang dominan. Penduduk beralasan bahwa penambangan yang legal selalu membeli hasil tambang dengan harga yang lebih murah, sementara penambangan artisanal dapat memberi harga yang sedikit lebih tinggi. Pada sektor tambang artisanal, aktivitas yang dilakukan para penambang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak tidak diatur dan tidak dibekali dengan kemampuan serta alat yang mumpuni. Mereka menambang dengan menggunakan alat-alat sederhana, bahkan tanpa pelindung. Sehingga, setiap hari para penambang ini harus menghirup dan bersentuhan dengan kobal yang beracun. Pekerja tambang, termasuk anak-anak, seringkali bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan menjadi bagian dari eksploitasi. Mereka bekerja dalam durasi yang berlebihan dengan upah yang tidak layak. Bahkan, mereka sering mengalami kekerasan serta pelecehan. Di sisi lain, tambang kobal di Kongo juga menimbulkan dampak kerusakan yang serius bagi lingkungan. Penambangan yang berlangsung selama beberapa dekade menyebabkan kerusakan habitat alami serta degradasi lahan. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan biji kobal mencemari air dan tanah, menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan bagi ekosistem serta kesehatan manusia. Namun demikian, meski banyak pelanggaran dan perusakan yang terjadi, pemerintah dan perusahaan tidak pernah memberikan solusi untuk pelanggaran tersebut. Bahkan, untuk sekedar mengupayakan upah yang layak bagi penduduk pribumi. Pemerintah dan perusahaan bahkan dengan senang hati menerima dan membeli kobal dari tambang artisanal yang dianggap ilegal. Dengan cara menyuap, kobal artisanal diproses bersama kobal yang ditambang secara resmi. Ini berarti bahwa perusahaan kobal tidak hanya mengolah kobal dari penambangan resmi, tapi juga melalui tambang artisanal yang tentu saja menyalahi undang-undang. Ketika banyak penduduk Kongo yang tinggal di dalam gubuk seluas 15 meter persegi, bekerja di tambang selama berjam-jam jauh di bawah tanah, ternyata terdapat segelintir orang di Kinshasa, ibu kota negara itu, justru memiliki kekayaan yang luar biasa besar. Mereka adalah kaum ultra kaya yang sering menjadi sorotan serta pemberitaan di berbagai media besar di dunia. Bahkan, terdapat film dokumenter yang dirilis untuk menggambarkan masalah ketimpangan antar rakyat jelata dengan kaum ultra kaya tersebut. Terdapat 6% orang ultra kaya dari populasi Kongo yang sebagian besar dari mereka berasal dari bos-bos tambang. Namun demikian, ada juga pengusaha di bidang lain serta artis yang ternyata menerima bayaran yang sangat besar. Di ibu kota, orang-orang kaya ini tinggal di rumah-rumah yang aman serta mewah, sementara di sisi lain, banyak anak-anak yang bekerja keras di tambang kobal hanya untuk sekedar menyambung hidup mereka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.